Ahmad adalah seorang siswa yang rajin belajar dan giat menyelesaikan tugas belajarnya. Ahmad rajin belajar karena dia selalu optimis akan cita-citanya di masa depan. Sementara Joni jarang belajar. Ia selalu malas. Ia menganggap bahwa cita-cita itu tidak perlu diperjuangkan, cukup terima takdir saja. Nah, generasi PAI semuanya, kira-kira kalian lebih sepakat dengan sikap Ahmad atau Joni? Agar lebih paham, yuk kita simak pembelajaran kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, hai generasi PAI calon pemimpin hebat di masa depan. Jumpa lagi dengan Bunda Erna Permatasari di channel Generasi PAI. Kali ini Bunda Erna akan mengajak kalian untuk mempelajari 3 sikap mulia yang harus dimiliki oleh seorang muslim yang sangat berpengaruh bagi masa depannya, yaitu optimis, ikhtiar, dan tawakal. Bunda harap kalian bersemangat dan bersungguh-sungguh dalam mempelajari materi kali ini, agar kalian dapat memahami makna optimis, ikhtiar, dan tawakal, memahami dalil-dalilnya, dan mencontohkan perilakunya dalam kehidupan sehari-hari. Sifat optimis, ikhtiar, dan tawakal sangat penting untuk kita tanamkan dalam diri kita, agar kita dapat menjalani kehidupan ini dengan semangat positif dan menyala-nyala. Generasi PAI yang dirahmati Allah, pada bagian pembelajaran pertama kali ini, kita akan mempelajari terlebih dahulu mengenai sifat optimis. Kira-kira apa ya yang dimaksud dengan optimis itu? Apakah kalian sudah tahu? Jadi, sifat optimis adalah sifat orang yang memiliki harapan positif dalam menghadapi segala hal persoalan. Kebalikan dari sifat optimis adalah pesimis. Nah, kalian jangan suka pesimis ya, tetapi harus optimis bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyiapkan masa depan terbaik untuk kalian. Sifat optimis termasuk perilaku terpuji bagi seorang muslim. Sifat optimis dapat memicu seseorang menjadi lebih bersemangat hidupnya, serta selalu berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana hadis berikut ini. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la tiyarata wa khairuhal fa'lu qila wa mal fa'lu qala al kalimatu salihatu yasma'uha ahadukum rawahu Ahmad. Artinya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada rasa tiarah, firasat buruk dan kesialan, dan yang lebih baik dari itu adalah rasa optimis. Maka ditanyakanlah kepada beliau, apa yang dimaksud dengan rasa optimis? Beliau bersabda, yaitu kalimat baik yang sering didengar oleh salah seorang dari kalian. Hadis riwayat Ahmad. Orang yang bersifat optimis akan selalu bersemangat hidupnya. Ketika ia mendapatkan kegagalan, maka ia akan mencoba lagi dan mencoba lagi hingga ia berhasil. Oleh karena itu, orang yang bersifat optimis memiliki ciri-ciri antara lain: 1. Memiliki harapan baik atas pekerjaan yang akan dilakukan. 2. Melakukan pekerjaan dengan senang hati. 3. Mampu melihat sesuatu sebagai kesempatan, peluang, dan kemungkinan. Oleh karena itu, orang yang bersifat optimis biasanya sering ditandai dengan wajah yang berseri-seri. Sebaliknya, orang yang pesimis biasanya dia sering cemberut dan murung. Ayo, siapa yang lagi cemberut? Yuk kita senyum dulu agar semakin optimis. Generasi PAI yang selalu optimis, sekarang kita akan pelajari tentang ikhtiar. Ikhtiar dapat diartikan dengan berusaha bersungguh-sungguh untuk mencapai harapan,
keinginan, atau cita-cita. Kalian tentu punya cita-cita kan? Nah, kalian harus optimis bahwa cita-cita tersebut akan tercapai. Oleh karena itu, untuk mencapainya, maka kalian harus bersungguh-sungguh dalam belajar. Mengenai pentingnya ikhtiar ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an laisa lil insani illa ma sa'a wa anna sa'yahu sawfa yura thumma yujzahu jazaa'al awfa wa anna ila rabbikal muntaha. Artinya, dan bahwa manusia hanyalah memperoleh apa yang telah diusahakannya, dan sesungguhnya usahanya itu kelak akan diperlihatkan kepadanya, kemudian akan diberi balasan kepadanya dengan balasan yang paling sempurna. Dan sesungguhnya kepada Tuhanmu lah kesudahannya segala sesuatu. Quran Surat An-Najm ayat 39-42. Dari ayat yang tadi kita baca, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa Allah akan memberikan hasil atas apa yang sudah kita usahakan. Oleh karena itu, kita harus bersungguh-sungguh dalam berikhtiar. Contohnya, kalau kita mau pandai, ya harus belajar. Kalau kita mau hidup berkecukupan, maka harus rajin bekerja. Kalau ingin memiliki tabungan yang banyak, ya harus hidup hemat. Kalau ingin hidup sehat, maka ya harus rajin olahraga dan makan makanan sehat. Kalau misalkan sakit dan ingin sembuh, ya harus berobat. Wah, banyak sekali ya contoh ikhtiar itu. Yuk bersungguh-sungguh dalam berikhtiar. Generasi PAI yang super hebat. Sifat yang harus kita miliki setelah optimis dan bersungguh-sungguh dalam berikhtiar adalah tawakal. Tawakal artinya berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas hasil usaha yang kita lakukan dengan bersungguh-sungguh dan disertai doa. Jadi, tawakal itu bukan berarti tidak melakukan apa-apa dan hanya menunggu hasilnya saja. Tetapi suatu sifat menerima hasil setelah kita bersungguh-sungguh berusaha dan berdoa. Mengenai pentingnya tawakal ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dzkuru ni'matallahi 'alaikum idh hamma qaumun ayyabsutu ilaikum aydiyahum fakaffa aydiyahum ankum wattaqullah wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, ingatlah nikmat Allah yang diberikan kepadamu ketika suatu kaum bermaksud hendak menyerangmu dengan tangannya, lalu Allah menahan tangan mereka dari kamu, dan bertakwalah kepada Allah, dan hanya kepada Allah lah hendaknya orang-orang beriman itu bertawakal. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 11. Menurut kalian, apakah tawakal itu termasuk akhlak terpuji atau tercela? Pasti kalian sudah tahu ya. Tawakal itu merupakan akhlak terpuji bagi seorang muslim. Nah, apakah kalian bisa mencontohkan akhlak mulia dari sifat tawakal ini? Contohnya nih, ketika kalian sudah rajin belajar, rajin membaca dan mempelajari materi, maka ketika ujian tinggal pasrahkan saja hasilnya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mau nilainya bagus atau kurang bagus, kita harus bisa menerimanya dengan ikhlas. Wah, ternyata ketiga akhlak mulia yaitu optimis, ikhtiar, dan tawakal sudah kita pelajari semua ya. Semoga kita semua dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Sehingga kita bisa menerapkan ketiga akhlak mulia tersebut dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah,
Sebelum Bunda akhiri pembelajaran kali ini, jangan lupa untuk like and subscribe channel ini ya. Boleh juga loh kalau kalian mau membagikan video ini ke teman-teman kalian, supaya lebih banyak yang mendapatkan manfaatnya. Sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.